Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asdiqai qabla nabda dirasa ya bina lil nusalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, kita lanjutkan kembali tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat dalam paparan Al-Quran dan hadis, kemudian juga beberapa catatan-catatan terkait dengan hadis yang di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran tentang pentingnya sholat. Tapi fokus kita masih pada sholat secara umum, yaitu sholat fardu ya. Oke, di dalam sholat ada beberapa rangkaian gerakan dan bacaan. Tapi rangkaian dan bacaannya itu kita bagi dalam dua, ada rukun dan sunnah. Rukun yang tidak boleh ditinggalkan atau yang wajib ada di dalam sholat. Kalau yang sunnah artinya yang boleh ditinggalkan, tetapi kalau kita kerjakan dapat pahala, artinya pasti bermakna buat kita. Di antara rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat itu ada niat, takbir. Takbir itu ucap Allahu Akbar begitu ya, pas awal-awal itu. Kemudian Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah yang dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kecuali nanti pada rakaat ke-1 dan ke-2 membaca Al-Fatihah. Rakaat ke-3 dan ke-4 boleh diganti dengan tasbih. Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang menjadi rukun lagi selain tadi niat, takbir dan Fatihah adalah ruku. Ruku itu yang membungkukkan tubuh, kemudian i'tidal selepas dari ruku, kemudian sujud. Setelah sujud adalah iftirash. Iftirash itu posisinya duduk di antara dua sujud. Terus tawaruk. Tawaruk itu membaca at-tahiyat, tasyahud ya. Kemudian di dalamnya ada kesaksian, tasyahud dan sholawat, kemudian membaca salam. Nah, itu yang rangkaian rukun. Bacaan-bacaannya boleh kalian pelajari di internet atau ngambil dari keyakinan kalian atau ngambil dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh orang tua kalian atau guru-guru ngaji kalian ya. Misalkan dalam niat aja ada beberapa versi. Untuk takbir saja memang versinya adalah nanti pas gerakan tangannya, ada yang di bawah dagu, ada yang di atas pundak, ada juga yang posisinya sejajar dengan dada dan sebagainya. Apapun yang dipilih itu adalah hak kalian, dan itu kalian boleh menentukannya sesuai dengan yang kalian pahami, yang kalian ikuti. Untuk dalam persoalan-persoalan fikih ya, untuk yang sunnahnya dalam sholat yang boleh ditinggalkan dalam ibadah sholat itu melafalkan niat. Melafalkan itu mengucapkan kata-kata gitu ya, itu boleh ditinggalkan, tapi dalam hati tetap harus niat. Iftitah itu setelah Allahu Akbar, takbir itu nanti kan biasanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, itu boleh ditinggalkan langsung saja dengan membaca Fatihah. Kemudian surah pendek, surat Al-Quran setelah Fatihah itu namanya sunnah juga ya. Waladhdallin, lalu kita membaca amin. Yang aminnya itu adalah sunnah. Lalu kita baca surat pendek, nah itu juga bagian dari sunnah, tapi boleh kita tinggalkan. Kunut juga bagian dari sunnah. Kemudian ketika salam kita tengok kanan kiri, itu juga bagian dari sunnah. Yang rukunnya itu mengatakan salam assalamualaikum tanpa ke kiri dan kanan juga sudah menunjukkan bahwa kita menjalankan rukun dalam sholat. Dan terakhir untuk yang sunnah itu adalah kalau sholat kita harus memakai wangi-wangian, jangan bau ya. Makanya mandi bersih, tempat harus suci gitu ya, kayak gitu. Karena itu kan kita dalam rangka menghadap Allah. Jadi sunnahnya adalah memakai wangi-wangian begitu. Nah, ini tentang akhlak dan hal yang membatalkan sholat. Yang akhlak adalah sebelah kiri, yang membatalkan sholat sebelah kanan. Oke, kita baca dulu yang akhlaknya ya. Saat takbir mengangkat tangan dan ikhlas. Jadi pas Allahu Akbar begitu kita ikhlas betul-betul bahwa kita menghadap Allah Ta'ala. Karena itulah kemudian pandangan mata kita harus ke bawah, ke tempat sujud ya, kayak gitu. Jangan tengok kiri kanan begitu ya, atau lihat depan, jangan gitu. Fokus aja ke bawah. Kemudian pikiran fokus dengan ibadah sholat. Jadi jangan mikirin apapun, tapi kita fokus dengan bacaan dan gerakan, tidak tergesa-gesa dalam bacaan dan gerakan,
tempat dan pakaian bersih, suci dan halal ya. Jangan sampai kita pakai tempat sholat atau pakai sajadah yang punya teman kita tapi belum izin. Kita harus izin dulu sama teman kita. Kalau enggak nanti kita dosa ya gitu. Oke, untuk yang membatalkan sholat, satu, tidak melakukan atau melaksanakan rukun sholat. Jadi kalau termasuk batal sholat kalau kita tidak membaca Fatihah. Termasuk batal salat kalau kita misalkan tidak membaca dalam tasyahud atau dalam tawaruk, kita tidak membaca syahadat dan sholawat begitu. Kemudian juga yang membatalkan itu kentut, baik bersuara maupun terasa oleh sendiri. Keluar cairan dari kemaluan atau kelamin kita, seperti kencing atau misalkan sejenisnya lah. Membaca dan melakukan gerakan-gerakan yang bukan bagian dari sholat. Kita sambil berdiri kemudian joget-joget, ya itu tidak boleh. Atau kita sambil nyanyi, itu nggak boleh. Kemudian ngobrol, tertawa atau melamun saat sholat hingga bingung rakaat dan salah bacaan, itu juga tidak boleh dilakukan karena itu akan membatalkan sholat. Pelaksanaan dan pembagian sholat. Pelaksanaannya itu nanti ada dalam dua bentuk, ada jamaah, ada munfarid ya. Kalau jamaah itu artinya bersama-sama. Kalau yang jamaah harus ada dipimpin oleh seorang imam. Untuk memilih imam itu satu harus yang paling tua, yang kedua paling fasih membaca Al-Quran, begitu ya. Kemudian yang makmumnya boleh satu orang, ya. Diawali dengan azan dan iqomah, kemudian dipimpin oleh seorang imam di depan, posisi depan. Ada makmum kalau satu orang di samping kanan posisi imam. Agak ke belakang sedikit. Kalau ada 2 orang dan 3 orang ya di belakangnya dengan jarak yang biasa kita lakukan sebagaimana jarak sujud ya begitu. Terus dilaksanakan sesuai dengan waktu dan ketentuan ibadah sholat ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Nah, pelaksanaan yang jamaah. Sekarang pelaksanaan munfarid. Kalau munfarid artinya sendirian, dilaksanakan sesuai dengan waktu dan ketentuan ibadah sholat gitu ya. Kita misalkan pas datang waktu zuhur kita langsung laksanakan sholat zuhur. Kalau sendirian berarti disebut munfarid. Dan kita juga boleh qomat kalau sendirian juga. Oke. Tempat sholat dianjurkan adalah di masjid untuk laki-laki, kalau perempuan di rumah ya, di rumah, di kamar begitu. Yang laki-laki dianjurkan untuk ke masjid sholat berjamaah. Tentu niatnya adalah berjamaah untuk pahala ya. Jangan niatnya untuk sambil main-main lah, sambil mencari waktu gitu, kayak gitu. Jangan, tapi harus niatnya untuk beribadah saja, ibadah mencari pahala dan sebagainya. Nah, tempat sujudnya, mengenai tempat sujud ada beberapa para ulama. Satu mengatakan boleh di atas kain, yang ulama lainnya mengatakan kalau bisa seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu di atas tanah gitu ya. Karena Rasulullah SAW dahulu kala ketika sholat atau sujud itu di atas tanah. Jadi kalau kita punya turbah, kalau ada itu ya kita bisa pakai untuk, tapi yang bersih, suci ya, jangan sampai yang bau dan sebagainya. Oke, untuk yang pembagian sholat itu terbagi 2, ada fardu dan sunnah. Fardu itu artinya yang wajib ya. Yang wajib itu hanya 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah seluruhnya adalah 17. Sedangkan yang sunnah atau disebut dengan mustahab, artinya anjuran atau tambahan, jumlah rakaat, bacaan, dan gerakan sesuai dengan ketentuan ibadah salat sunnah gitu ya. Kalau misalkan qobla zuhur ya 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, sholat birrul walidain itu 2 rakaat, kemudian sholat tarawih ada yang 11, ada juga yang 23. Konon katanya di Maroko itu ada yang sampai 41. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Asdiqai badanu akhir andirasa hayamina linusolli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.